Gua Gong merupakan salah satu gua peninggalan Hindu-Buddha pada abad ke-9 dan 10 Masehi. Gua menghadap ke arah barat dan merupakan tempat sakral yang digunakan untuk persembahyangan berlatar siwaistis. Gua yang terletak di Desa Kesawen, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo ini dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan berada di bawah pengawasan Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah. Situs gua berketinggian 49 mdpl ini berjarak 3 km ke arah utara dari pusat Kecamatan Pituruh. Akses jalan menuju sana sudah cukup bagus. Jalan utama beraspal dan akses masuk berupa rabat beton. Nggih. Saking Perembun. Oh, Perembun. Ukuran gua memiliki kedalaman 6,87 meter yang terdiri dari 2 buah bilik utama. Tinggi pintu masuk gua 1,82 meter dengan lebar 75 cm. Untuk lebih memahami ini, mari kita perhatikan denah. Begitu kita masuk bilik pertama, ruangan tengah ini memiliki dua bagian, kanan dan kiri. Sebelah kiri terdapat kursi dengan panjang 1,54 meter dan lebar 31 cm dengan 3 buah lubang. Lubang ini kemungkinan besar dulu digunakan untuk menyimpan arca Dewa Trimurti. Sebelah kanan ruangan terdapat tempat untuk bertapa dengan 2 titik digunakan sebagai tempat penerangan. Kita lanjutkan masuk ke dalam. Di dalam terdapat sebuah altar dengan dimensi panjang 1,53 meter, lebar 1,43 meter, dan tinggi 76 cm. Di tengah altar terdapat yoni berukuran diameter 50 cm. Sebetulnya, dulu terdapat juga lingga berbahan batu andesit. Namun sekarang, benda tersebut keberadaannya sudah tidak ada. Di sebelah kiri altar, terdapat kolam penadah yang menampung tetesan air dari atas goa. Sementara di sebelah kanan terdapat meja persembahan berbentuk segitiga dengan dimensi 71 x 90 x 110 cm. Itu tadi untuk dimensi goa. Sayangnya sejak dulu situs ini menjadi korban vandalisme tangan-tangan tak bertanggung jawab. Bagi kalian yang mengetahui gua ini pada tahun 2010-an ke bawah, maka image asusila cukup terngiang-ngiang. Untungnya perlahan tapi pasti, seiring dengan dirawatnya gua ini, image tersebut mulai bergeser. Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah melalui pengelola Candi Borobudur berencana melakukan penghapusan coretan-coretan di dinding gua. Nah, awalan saya sini suka dikasih kamper. Oh, kamper. Tapi ya aja ngiseng juga, kamper ya dibuang. Nggak ngerti kegunaannya, dibuang. Tapi ya ditelateni lah lama-lama hilang. Iya. Tapi sekarang udah jauh lebih mending ya, Bu ya. Ya yang menilai pengunjung sini seperti itu. Iya. Tak hanya itu, desa juga tengah menyiapkan master plan pengembangan kawasan Gua Gong. Simak yuk rencananya. Nanti saya mau membangun wisata edukasi. Selain itu juga nanti ada wisata agrowisata. Di atasnya Gogo nanti rencana mau di lahan-lahan yang ada di sana mau disewa untuk pengembangan wisata agro. Termasuk nanti sungai yang melintasi itu. Nah, nanti rencana juga ada outboundnya juga. Nanti di lingkungan sekitar itu saya mau bikin di pinggir-pinggir jalan itu saya mau bikin macam-macam kios yang sederhana lah. Pertama untuk furniture asli khas di sini, Kesawen sama produk-produk pertanian asli khas seperti itu. Saya rasa nanti bisa untuk menggunakan ekonomi. Selain itu nanti saya juga mau bikin paket wisata misalkan ada yang berkunjung dari instansi, kalau nggak misalkan dari SD atau PAUD, kita tawarkan paket wisata untuk 10.000 misalkan udah tiket masuk, termasuk snack atau konsumsi yang dikelola sama warga sini. Gila kesenian malah mungkin cuman
satu di Purworejo, itu Jemboling. Jemboling itu mungkin kita nanti bisa kombinasikan dengan wisata ini. Selain itu juga kita punya produk pertanian itu tumpuan. Tahukah kalian bahwa di situs ini menyimpan berbagai kisah? Sebagai tempat persembahyangan yang dianggap sakral, sampai sekarang, setiap malam-malam tertentu akan ada orang beraliran kejawen bermalam di goa, menabur bunga, dan membakar dupa atau kemenyan di depan pintu goa atau di bawah pohon kedoya yang terletak di bawah situs. Selain itu, tahukah kalian kenapa dinamakan Gua Gong? Ya karena ini. Sejumlah masyarakat bercerita gua ini pernah dijadikan tempat persembunyian oleh salah satu anak raja yang kabur dengan selirnya karena tidak direstui oleh sang raja. Cerita lain menyebutkan, dalam masa perjuangan, Pangeran Diponegoro pernah bersembunyi di gua ini juga. Ngomong-ngomong, ada cerita mistis yang kami dapatkan loh. Gua ini konon didiami oleh sebuah masyarakat yang tidak semua orang bisa melihat. Maka tak heran, setiap pagi orang-orang tertentu akan mampu mencium aroma kopi dan masakan dari sekitar lingkungan goa. Padahal situs ini jauh dari pemukiman. Atas, kanan, dan kiri adalah pekarangan dan ladang yang luas. Merinding gak tuh? Ya, terlepas itu mitos atau tidak, mari kita belajar dari sejarah untuk terus menjaga warisan leluhur dan menjaga kesuciannya. Gimana guys? Tertarik melihat dari dekat dan membuktikan?